Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH sebangsa dan setanah air yang berbahagia, kembali lagi dengan saya di channel Sinau Hukum Melek Hukum, channel SHMH. Dan kali ini kita pada video yang ke-137. Kita ada di paragraf 2 bab 8 KUHP baru, masih membicarakan tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, dan barang. Kita akan masuk di paragraf 2, yaitu mengakibatkan kebakaran, ledakan, dan banjir. Langsung saja di pasal 308 KUHP baru ayat 1. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir sehingga membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ini ayat 1. Ayat 2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ayat 3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 309, setiap orang yang melakukan permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 KUHP baru dipidana. Kita akan bahas pasal yang 309 terlebih dahulu. Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 dipidana. Nah, pada saat membicarakan atau membahas tentang pemidanaan pada buku 1 di video yang depan, silahkan nanti dicek lagi, ditonton lagi, bahwa tindak pidana permufakatan atau persiapan itu dapat dipidana sepanjang diatur oleh undang-undang itu. Nah, contoh ini di dalam KUHP baru ada pasal 309 yang jelas-jelas menyatakan bahwa permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud di dalam pasal 308 dipidana. Maka andaikan ada orang yang melakukan persiapan atau mufakat jahat tentang suatu perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir, pada saat permufakatannya saja sudah bisa dihukum. Misalnya ngajak orang lain, 4 orang atau 5 orang, ayo kita akan meledakkan bendungan atau waduk. Nah, itu sudah kena. Atau kita akan membakar hutan atau membakar pasar, baru berbicara mufakat itu sudah dihukum, sudah dapat dipidana. Atau sudah mempersiapkan, kalau misalnya mau membongkar atau merusak bendungan ya dengan peledak atau mungkin dengan alat-alat semacam alat-alat pertukangan, linggis dan sebagainya, itu sudah dihukum. Sebab apa? Sebab sudah dinyatakan dengan jelas oleh pasal 309. Permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan tindak pidana itu dipidana. Namun perlu saya sampaikan, tidak semua tindak pidana permufakatan jahatnya atau persiapannya dapat dipidana. Kalau ada ayat atau pasal yang menyatakan dengan jelas. Kita naik lagi ke pasal 308. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran. Nah, kalau berbicara tentang jenis-jenis delik, di mana delik formil atau delik material, di sini adalah deliknya adalah material. Sebab yang pasal ini atau ayat 1 ini mencantumkan akibat. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kebakaran.
atau ledakan atau banjir. Namun perbuatannya apa? Tidak diterangkan. Sehingga perbuatannya itu bisa apa saja. Contoh, membuat kebakaran. Kebakaran hutan atau kebakaran pasar. Perbuatannya bisa menyalakan obat nyamuk, bisa melempar puntung rokok, bisa dengan pertalit atau bensin, atau dengan minyak tanah bisa saja. Atau dengan petasan kembang api, biar ke sampah yang mudah terbakar bisa jadi. Perbuatannya tidak diatur apa saja, atau tidak dibatasi perbuatannya. Apa saja bisa, asalkan mengakibatkan kebakaran. Ledakan, dikasih obat mercon, bisa jadi. Pakai dinamit, ya, membuat ledakan. Atau banjir. Jadi misalnya ada sebuah bendungan, ada sebuah dam, atau ada sebuah saluran air yang mohon maaf mungkin kalau di tempat saya kan di pegunungan kan ada saluran air yang di atas. Ini dijebol dengan cara apapun yang penting bisa mengakibatkan banjir di bawahnya, ini masuk. Karena apa? Kebakaran, ledakan, dan banjir membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang. Bagi orang bisa hanyut, yang kebakaran bisa terbakar, bisa mati, bisa luka berat, bisa mengakibatkan bangunan-bangunan pasar, perkampungan yang padat, perkantoran, atau mungkin bangunan-bangunan yang vital bisa terbakar. Dan itu bisa termasuk dalam kategori yang membahayakan keamanan umum. Ledakan apalagi? Pakai obat mercon. Pernah kan ada berita di televisi dan di media-media massa, media sosial, suatu rumah hancur karena ada obat mercon atau ada bahan peledak untuk mercon meledak. Sampai rumah-rumah tetangganya bisa hancur juga. Nah, itu contoh yang terkait dengan ledakan. Banjir sudah saya contohkan. Bahaya keamanan umum bagi orang atau barang, ya itu tadi, orang bisa hanyut, bisa mati, bisa kena luka. Bagi orang rumahnya bisa roboh, peralatan-peralatan rumah tangga bisa hanyut, kendaraan-kendaraan kena banjir bisa rusak, kalau kena kebakaran ya hangus, sudah tidak bisa dipakai lagi, kena ledakan juga bisa hancur porak-porannya. Dan hal ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, hanya penjara saja di sini, tidak ada kumulatif atau alternatif terkait pidana denda, hanya dipidana. Kemudian jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ini luka berat orang lain. Jadi kalau si pelaku itu ikut luka berat, tangannya putus, kakinya putus, tidak termasuk. Tapi kalau ada yang luka berat adalah orang lain, bukan dirinya, bukan si pelaku, maka ancaman hukumannya paling lama penjara 12 tahun, lebih tinggi 3 tahun. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud ayat 1 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, dalam KUHP baru ini, pidana penjara paling lama adalah 15 tahun. Jadi kalau perbuatan yang melawan hukum tadi, membuat kebakaran, membuat ledakan, atau membuat banjir, dan mengakibatkan ada orang yang mati, mau satu orang saja, itu sudah cukup membuktikan unsur-unsur untuk ayat 3 pasal 308. Dan itu ancaman hukuman penjaranya adalah paling tinggi, yaitu 15 tahun. Pemirsa SHMH yang saya hormati, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya berharap apa yang saya sampaikan melalui channel kesayangan kita, SHMH Sinau Hukum, Melek Hukum, dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kita turut andil dalam mencerdaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, harga mati. Subscribe sebagai dukungan Anda pada channel SHMH, tonton semua video SHMH dari awal sampai akhir, jangan di-skip supaya tidak gagal paham dan bisa memahami KUHP baru. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Terima kasih.